어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Manajemen produksi. Untuk dapat memahami pengertian manajemen produksi, terlebih dahulu harus dipahami pengertian manajemen dan pengertian produksi. Hal itu perlu dilakukan mengingat pengertian tersebut. Adapun yang dimaksud dengan manajemen atau yang sering disebut pengelolaan atau tata laksana adalah merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian. Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung di dalam manajemen ini adalah terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaruh, pengorganisasian, serta pengendalian. Agar lebih mendapatkan gambaran mengenai pengertian manajemen tersebut, di bawah ini uraikan mengenai pengertian masing-masing unsur yang terkandung dalam manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai serta cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan ini juga merupakan suatu proses untuk menempatkan kemana harus pergi. Dengan demikian, perencanaan itu akan mempunyai arti yang sangat penting bagi seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian bisa diartikan sebagai suatu usaha pencapaian atau pembentukan kerjasama dari dua orang atau lebih dengan atau tanpa peralatan lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama ini tidak terbatas kepada perusahaan di kerjasama antara karyawan dalam perusahaan saja, melainkan juga dengan beberapa orang atau lembaga yang berada di luar perusahaan yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut seperti leveransir, distributor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengarahan di dalam suatu perusahaan. Pengarahan ini sangat penting guna pelaksanaan kerja yang cukup baik. Tanpa adanya pengarahan yang baik, maka pelaksanaan kerja di dalam organisasi perusahaan akan mengikuti aspirasinya sendiri-sendiri, atau paling tidak akan mengikuti aspirasi atau selera dari bagiannya masing-masing. Dengan demikian, apabila di dalam perusahaan selalu dilakukan pengarahan, maka kegiatan perusahaan akan betul-betul mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Atau dengan kata lain, akan dilaksanakannya kegiatan secara terpadu di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang keempat ada pengorganisasian. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan, perlu diadakannya koordinasi yang baik antar bagian atau antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, maka keberhasilan suatu kegiatan akan berpengaruh terhadap kegiatan yang lainnya. Demikian pula, seandainya terjadi kegagalan dari suatu kegiatan, maka kegagalan itu akan berpengaruh bagi kegiatan yang lain. Sebagai akibatnya, akan menghambat bagi terlaksana kegiatan atau bahkan dapat mengakibatkan gagalnya kegiatan yang lain. Yang kelima ada pengendalian. Pengendalian sebagai unsur terakhir dari manajemen perusahaan dapat diartikan sebagai pengawasan yang sekaligus dapat mengambil beberapa tindakan untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, fungsi pengendalian dalam manajemen bukanlah sekedar mengadakan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan dalam seluruh sebuah perusahaan, melainkan juga termasuk pengumpulan data sebagai masukan guna menentukan tindak lanjut dalam usaha-usaha perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan tersebut pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian diharapkan akan terdapat perbaikan-perbaikan pelaksanaan kegiatan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Adapun tujuannya yaitu suatu prosedur harus memiliki tujuan. Tujuan dari manajemen produksi adalah sebagai berikut, yaitu meliputi
Kontrol sumber daya semaksimal mungkin untuk tugas-tugas yang ada. Mengatur tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-masing individu. Menangani peralatan produksi dari akuisisi sehingga pemeliharaan untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya ada metode produksi yang tepat. Dalam melakukan produksi, seorang manajer produksi bertanggung jawab memilih mana metode yang tepat untuk bisnisnya. Ia harus memperhitungkan sifat produksi dan jumlah produksi yang ditargetkan. Beberapa metode produksi yang dapat dipilih antara lain: yang pertama ada metode pesanan pembuatan produk berdasarkan pesanan pelanggan sehingga produk yang diproduksi cenderung beragam dan tidak terstandar. Ciri metode produksi ini adalah adanya pasokan besar komponen ke pabrik, tersedia satu area produksi tertentu dalam skala besar, atau pembuatan penggunaan bahan atau peralatan khusus. Yang kedua ada produksi batch. Berkaitan dengan pembuatan produk secara berulang, biasanya jumlah produksi barang sudah diketahui di muka. Sistem batch memungkinkan pekerjaan produksi dibagi dalam beberapa periode. Satu periode fokus pada satu operasi. Selesai pada satu tahap operasi, berlanjut ke operasi berikutnya sampai produk akhir selesai. Yang ketiga ada massal. Produksi massal fokus pada kegiatan produksi skala besar guna menyediakan pemasok barang tertentu secara berkelanjutan. Setiap proses harus dilalui dan segera berlanjut ke tahap berikutnya sesegera mungkin. Produksi berkelanjutan cenderung berjalan progresif. Artinya, produk harus terus melalui beberapa tahap sehingga didapat produk akhir. Aspek manajemen produksi. Ada 3 hal yang termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan efisien. Pilihan awal harus dibuat sebelum perencanaan dapat dimulai. Misalnya, memiliki supplier, jumlah, bahan baku, dan kualitas produk. Yang kedua ada pengendalian produksi. Fase kontrol sangat penting untuk kelancaran operasi proses produksi. 3 konsep sangat penting untuk dipahami dalam pengendalian produksi, yaitu ada perencanaan, identifikasi tujuan pasar, dan pembuatan jadwal kerja. Perencanaan, identifikasi tujuan pasar, dan pembuatan jadwal kerja termasuk kontrol hadir untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga ada pengawasan produksi dalam hal manajemen produksi. Pengawasan merupakan suatu hal yang cukup krusial. Proses industri tidak dapat berjalan sesuai rencana tanpa pengawasan yang memadai. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses manufaktur mematuhi tujuan dasar perusahaan, dimulai dengan waktu yang dialokasikan untuk anggaran yang telah dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen produksi. Perencanaan produk. Perencanaan produk adalah perencanaan tentang produk apa, berapa jumlahnya, dan bagaimana yang akan dapat diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, beberapa pertimbangan teknik perlu pula diperhatikan seperti misalnya mengenai desain dan bentuk produk, kegunaan produk, fungsi teknik produk, standar bahan yang dipergunakan, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, dan lain sebagainya. B. Perencanaan lokasi pabrik. Karena pabrik merupakan tempat di mana fungsi teknik dari suatu perusahaan tersebut berada, maka lokasi pabrik seharusnya dilakukan perencanaan yang baik. Karena dengan pemilihan lokasi pabrik yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila pemilihan lokasi pabrik bisa tepat, maka akan menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang bersangkutan menjadi semakin besar. C. Perencanaan letak fasilitas produksi. Letak
Fasilitas produksi atau layout pabrik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas dalam perusahaan. Penyusunan letak fasilitas produksi yang teratur serta memenuhi persyaratan teknik yang telah ditentukan akan dapat menunjang adanya efisiensi kerja serta efektivitas pelaksanaan kegiatan produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. D. Perencanaan lingkungan kerja. Mengenai lingkungan kerja, ini tidak boleh diabaikan pula, karena dengan lingkungan kerja yang baik akan dapat mendukung adanya tingkat produktivitas kerja yang tinggi, sehingga akan dapat pula meningkatkan produktivitas dari perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir, perencanaan standar produksi. Standar produksi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam perusahaan, karena dengan adanya standar produksi dalam perusahaan, maka karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut akan mempunyai pegangan untuk pelaksanaan proses produksinya. Sedangkan bagi manajemen perusahaan juga akan mempunyai beberapa kemudahan untuk mengadakan pengendalian dari kegiatan produksi dalam perusahaannya, baik itu merupakan pengendalian terhadap bahan baku dan biaya produksi maupun pengendalian tenaga kerja dan lain sebagainya.